Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha mengatur setiap perjalanan kehidupan. Dialah yang mengatur awal dan akhir dari setiap kisah. Dialah yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi setiap hamba, bahkan ketika hamba itu sendiri belum mampu memahaminya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana menjalani setiap langkah dengan penuh iman, kesabaran, dan tawakal kepada Allah. Sahabatku, ada satu kebiasaan yang sering membuat hati manusia lelah, yaitu terlalu sibuk memikirkan hasil. Kita ingin doa segera dikabulkan, kita ingin usaha segera berhasil, kita ingin masalah segera selesai, kita ingin kehidupan segera berubah. Hingga tanpa disadari, kita lupa menikmati proses yang sedang Allah berikan. Padahal, boleh jadi justru di dalam proses itulah Allah sedang menghadirkan pelajaran yang paling berharga. Sahabat namun kolbu, bayangkan, seorang petani, ia tidak mungkin memanen padi sehari setelah menanam benih. Ia harus mengolah tanah, menanam, menyiram, menjaga tanaman dari hama, menunggu musim, bersabar menghadapi hujan dan panas, barulah tiba masa panen. Begitu pula kehidupan kita. Allah tidak hanya ingin memberikan hasil, Allah ingin membentuk pribadi yang siap menerima hasil itu. Karena hasil tanpa kesiapan hati seringkali melahirkan kesombongan, sedangkan proses yang dijalani bersama Allah akan melahirkan rasa syukur. Sahabatku, seringkali sebelum Allah memperluas rezeki seseorang, Allah terlebih dahulu mengajarkan bagaimana menikmati setiap langkah menuju rezeki itu. Karena Allah, orang yang menikmati proses akan tetap bersyukur meskipun hasil belum terlihat. Sedangkan orang yang hanya mengejar hasil akan mudah kecewa ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Maka, jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih tenang menjalani hari demi hari, lebih fokus memperbaiki diri daripada terus mencemaskan masa depan, lebih menikmati belajar, bekerja, beribadah, dan berdoa tanpa terus menghitung kapan hasilnya datang. Jangan anggap itu sebagai perubahan yang biasa. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan hatimu untuk menerima rezeki yang lebih besar. Yang pertama, menikmati proses adalah bentuk kepercayaan kepada cara Allah bekerja. Sahabat namun kolbu, ketika seseorang terlalu sibuk mengejar hasil, ia sering lupa bahwa hasil adalah wilayah Allah, sedangkan usaha adalah wilayah manusia. Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar, untuk bekerja, untuk belajar, untuk berdoa, untuk memperbaiki diri. Namun Allah tidak pernah meminta kita mengendalikan hasil, karena hasil sepenuhnya berada dalam ilmu dan kehendak-Nya. Sahabatku, ketika hati mulai memahami hal ini, beban kehidupan terasa lebih ringan. Kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap berusaha sebaik mungkin. Namun kita tidak lagi hidup dalam kecemasan yang berlebihan, karena kita percaya Allah sedang mengatur segala sesuatu dengan cara yang paling sempurna, dan kepercayaan seperti inilah yang menghadirkan ketenangan. Yang kedua, proses adalah tempat Allah membentuk akhlak seorang hamba. Sahabat namun kolbu, jika Allah langsung memberikan semua yang kita inginkan, mungkin kita akan menjadi pribadi yang terburu-buru, kurang sabar, kurang bersyukur, kurang menghargai nikmat. Karena itu, Allah seringkali menjadikan proses sebagai madrasah kehidupan. Di dalam proses, Allah mengajarkan kesabaran, mengajarkan kejujuran, mengajarkan tawakal, mengajarkan istiqomah, mengajarkan kerendahan hati. Sahabatku, bukankah banyak orang berkata, "Aku menjadi lebih kuat justru karena pernah melalui masa-masa sulit." Itulah bukti bahwa proses bukanlah hukuman. Proses adalah pendidikan, dan Allah adalah sebaik-baik pendidik. Yang ketiga,
Orang yang menikmati proses lebih mudah mensyukuri nikmat kecil. Sahabat namun kolbu. Ketika tujuan hidup hanya hasil, segala sesuatu yang belum sempurna akan terasa kurang. Namun ketika kita menikmati proses, setiap langkah menjadi nikmat. Kita bersyukur masih bisa belajar, masih bisa bekerja, masih bisa berdoa, masih bisa memperbaiki diri, masih diberi kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Sahabatku, nikmat-nikmat kecil inilah yang seringkali menjadi awal dari nikmat yang lebih besar. Karena Allah mencintai hamba yang mampu bersyukur sebelum memperoleh apa yang diinginkannya. Dan hati yang pandai bersyukur akan selalu dipenuhi ketenangan, bahkan ketika hasil yang dinanti belum juga datang. Sahabat namun kolbu, proses bukanlah waktu yang harus dilewati dengan keluhan. Proses adalah bagian dari rahmat Allah, karena di sanalah iman bertumbuh, akhlak diperbaiki, kesabaran diperdalam, dan jiwa dipersiapkan untuk menerima keberkahan yang lebih besar. Yang keempat, proses mengajarkan bahwa pertumbuhan terjadi sedikit demi sedikit. Sahabat namun kolbu, lihatlah bagaimana Allah menumbuhkan sebuah pohon. Tidak dalam satu malam, tidak pula dalam hitungan beberapa hari. Benih itu terlebih dahulu pecah di dalam tanah, mengeluarkan akar, menumbuhkan batang kecil. Kemudian daun demi daun mulai bermunculan. Lalu, bertahun-tahun kemudian, pohon itu menjadi besar dan memberi manfaat kepada banyak makhluk. Sahabatku, begitulah cara Allah mendidik manusia. Perubahan yang sejati hampir selalu terjadi secara perlahan. Hari ini engkau menjadi sedikit lebih sabar, besok menjadi sedikit lebih ikhlas, lusa menjadi lebih rajin beribadah, minggu depan lebih mudah memaafkan, bulan depan lebih tenang menghadapi ujian. Semua perubahan kecil itu mungkin tidak langsung terlihat, namun jika terus dijaga, suatu hari engkau akan menyadari bahwa Allah telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Karena itu, jangan meremehkan langkah kecil. Sebab langkah kecil yang istiqomah lebih dicintai Allah daripada semangat besar yang hanya bertahan sesaat. Yang kelima, menikmati proses membuat hati terhindar dari keputusasaan. Sahabat namun kolbu, banyak orang menyerah bukan karena mereka tidak mampu, tetapi mereka ingin hasil yang terlalu cepat. Ketika doa belum dikabulkan, mereka kecewa. Ketika usaha belum berhasil, mereka berhenti. Ketika pintu belum terbuka, mereka kehilangan harapan. Padahal, Allah tidak pernah meminta kita untuk berhasil secepat mungkin. Allah meminta kita untuk tetap istiqomah. Sahabatku, orang yang menikmati proses memahami bahwa setiap hari memiliki nilai. Hari ini mungkin belum panen, namun hari ini adalah hari menanam. Hari esok mungkin belum menuai hasil, namun hari esok adalah hari menyiram dan merawat. Semua itu adalah bagian dari perjalanan, dan tidak ada satupun usaha yang dilakukan karena Allah yang akan sia-sia. Keyakinan inilah yang menjaga hati dari keputusasaan, karena kita percaya bahwa Allah sedang menghitung setiap langkah yang kita lakukan. Yang keenam, proses mengajarkan tawakal yang sesungguhnya. Sahabat namun kolbu, seringkali kita mengira tawakal berarti hanya menyerah. Padahal tawakal adalah penyempurnaan ikhtiar lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Inilah pelajaran besar yang hanya bisa dipahami ketika kita menikmati proses. Kita bekerja sebaik mungkin, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita memperbaiki diri setiap hari. Namun setelah itu, kita tidak lagi dihantui kecemasan yang berlebihan, karena kita sadar Allah lebih mengetahui apa yang terbaik. Sahabatku, betapa damainya hati yang hidup seperti ini. Ia tetap memiliki target, tetap memiliki impian, namun impiannya tidak membuatnya lupa kepada Allah. Keinginannya tidak membuatnya kehilangan ketenangan, karena ia percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktu maupun hasil.
Yang ketujuh, orang yang menikmati proses lebih mudah melihat hikmah di balik setiap ujian. Sahabat namun kolbu. Ketika tujuan kita hanya hasil, ujian terasa seperti penghalang. Namun ketika kita menikmati proses, ujian berubah menjadi guru. Kegagalan menjadi pelajaran, penolakan menjadi kesempatan memperbaiki diri, penantian menjadi latihan kesabaran. Sahabatku, bukankah banyak hikmah yang baru kita pahami setelah waktu berlalu? Hal yang dahulu membuat kita menangis, kini justru kita syukuri karena telah menguatkan hati. Hal yang dahulu terasa sebagai kegagalan, kini ternyata menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Begitulah cara Allah mendidik hamba-Nya. Allah tidak selalu menghilangkan ujian, namun Allah selalu menghadirkan hikmah bagi hati yang mau merenung. Dan ketika hati mulai mampu melihat hikmah, sesungguhnya Allah sedang memperluas cara pandang kita, karena orang yang mampu melihat hikmah tidak akan mudah kehilangan harapan. Sahabat namun kolbu, semakin kita menikmati proses yang Allah berikan, semakin kita memahami bahwa hidup bukan sekedar mengejar tujuan. Hidup adalah perjalanan untuk semakin mengenal Allah, memperbaiki diri, memperindah akhlak, dan mempersiapkan hati agar layak menerima setiap nikmat yang telah Dia tetapkan. Yang kedelapan, menikmati proses membuat hati lebih ikhlas dalam beramal. Sahabat namun kolbu, ada satu perubahan yang sangat indah ketika seseorang mulai menikmati proses bersama Allah. Ia tidak lagi beribadah hanya karena mengejar hasil. Ia mulai mencintai ibadah itu sendiri. Ia menikmati setiap sujud. Ia menikmati setiap zikir. Ia menikmati setiap lembar Al-Quran yang dibaca. Ia menikmati setiap doa yang dipanjatkan, meskipun jawaban belum juga datang. Sahabatku, inilah bentuk keikhlasan yang sangat berharga. Karena seorang hamba tidak lagi berkata, "Aku akan beribadah jika doaku segera dikabulkan." Tetapi ia berkata, "Aku akan tetap beribadah karena Allah memang layak disembah, dalam keadaan lapang maupun sempit." Ketika hati sampai pada titik ini, hubungan kita dengan Allah menjadi jauh lebih indah. Kita tidak lagi hanya mencari pemberiannya, kita mulai mencintai kedekatan dengannya. Dan kedekatan kepada Allah adalah rezeki yang lebih besar daripada seluruh kenikmatan dunia. Yang kesembilan, orang yang menikmati proses akan lebih siap menjaga nikmat ketika hasil itu datang. Sahabat namun kolbu, mengapa Allah seringkali tidak langsung memberikan apa yang kita minta? Karena Allah tidak hanya ingin kita menerima nikmat, Allah ingin kita mampu menjaganya. Bayangkan, seseorang yang memperoleh kekayaan tanpa pernah belajar bersyukur, mungkin kekayaan itu justru membuatnya lalai. Bayangkan, seseorang yang memperoleh jabatan tanpa pernah belajar amanah, mungkin jabatan itu menjadi sebab kehancurannya. Namun seseorang yang ditempa melalui proses akan lebih menghargai setiap nikmat, karena ia tahu betapa panjang perjuangan yang telah dilaluinya. Sahabatku, orang yang pernah merasakan sulitnya mencari rezeki akan lebih menghargai uang yang halal. Orang yang pernah lama menunggu akan lebih mensyukuri jawaban doa. Orang yang pernah berkali-kali gagal akan lebih rendah hati ketika berhasil. Dan itulah keberkahan, bukan sekedar memiliki, tetapi mampu menjaga apa yang dimiliki agar tetap menjadi jalan menuju ridha Allah. Yang ke-10, ketika kamu lebih menikmati proses daripada terlalu mengkhawatirkan hasil, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita hari ini. Mengapa menikmati proses dapat menjadi salah satu tanda bahwa rezeki sedang mendekat? Karena Allah sedang melihat kesiapan hati kita. Sebelum Allah memperluas rezeki, Dia sering kali memperluas kesabaran kita. Sebelum Allah mengangkat derajat kita, Dia terlebih dahulu memperbaiki akhlak kita. Sebelum Allah membuka pintu yang besar, Dia melatih kita agar tetap istiqomah dalam pintu-pintu kecil. Sahabatku, mungkin dahulu engkau mudah gelisah.
selalu bertanya, kapan doaku dikabulkan? Kapan hidupku berubah? Kapan rezekiku datang? Namun kini, engkau lebih menikmati memperbaiki diri, lebih menikmati belajar, lebih menikmati bekerja dengan jujur, lebih menikmati membantu orang lain, lebih menikmati sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Engkau tetap memiliki harapan, tetapi harapan itu tidak lagi dipenuhi kegelisahan. Karena engkau mulai percaya bahwa Allah sedang bekerja, dan ketika perubahan seperti ini hadir, jangan anggap sebagai sesuatu yang biasa. Karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu untuk menerima rezeki yang bukan hanya besar jumlahnya, tetapi juga besar keberkahannya. Rezeki yang membuatmu semakin rendah hati, semakin dekat kepada Allah, semakin bermanfaat bagi sesama, dan semakin bersyukur dalam setiap keadaan. Sahabat namun kolbu, hidup ini bukan perlombaan untuk menjadi yang paling cepat, bukan pula perlombaan untuk menjadi yang paling kaya. Hidup adalah perjalanan pulang menuju Allah, dan setiap langkah dalam perjalanan itu memiliki nilai di sisinya. Jangan terburu-buru ingin melihat hasil, karena bunga tidak mekar dalam sehari, buah tidak matang dalam semalam, pohon tidak tumbuh besar hanya dengan sekali hujan. Semua membutuhkan waktu, semua membutuhkan proses, dan semua berjalan dalam ketetapan Allah yang sempurna. Sahabatku, jika hari ini engkau masih berjuang, teruslah melangkah. Jika hari ini engkau masih menunggu, teruslah berharap. Jika hari ini engkau masih belajar, teruslah memperbaiki diri. Jika hari ini engkau masih menangis dalam doa, teruslah mengetuk pintu langit. Karena Allah tidak pernah menutup pintu rahmat bagi hamba yang terus datang kepadanya. Jangan biarkan kecemasan terhadap hasil mencuri kebahagiaan dalam proses. Karena bisa jadi justru proses itulah hadiah terbesar yang sedang Allah berikan kepadamu. Melalui proses itu, Allah menguatkan imanmu, Allah memperhalus akhlakmu, Allah membersihkan niatmu, Allah memperdalam tawakalmu, dan Allah sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang siap menerima amanah yang lebih besar. Percayalah sahabat namun kolbu, tidak ada langkah kecil yang dilakukan karena Allah yang akan sia-sia. Tidak ada doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan yang akan diabaikan. Tidak ada kesabaran yang dijaga karena Allah yang akan hilang tanpa balasan. Semua sedang Allah susun menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih indah daripada yang mampu kita bayangkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mencintai proses memperbaiki diri, hamba yang istiqomah dalam amal soleh, hamba yang sabar dalam penantian, hamba yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Dan semoga Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, luas, penuh keberkahan, menenangkan hati, menguatkan iman, serta menjadikan setiap langkah kita sebagai jalan menuju ridho dan cintanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat namun kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komen pelajaran apa yang paling menguatkan hati Anda dari renungan tentang menikmati proses bersama Allah hari ini. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang lelah menunggu hasil perjuangannya agar mereka kembali memiliki semangat, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus bertumbuh bersama dalam iman, syukur, kesabaran, tawakal, dan cinta kepada Allah. Semoga Allah menjadikan setiap proses kehidupan kita penuh hikmah, setiap langkah kita bernilai ibadah, setiap doa kita dipenuhi harapan, dan setiap rezeki yang Dia anugerahkan menjadi keberkahan yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.